Kenapa ketika kita baca perikop ini, perintah Tuhan seolah-olah dalam tanda kutip dia berbeda dengan apa yang diajarkan Tuhan sebelumnya atau diajarkan Yesus. Ya, seolah-olah kita lihat Tuhan mengarahkan hanya ke satu tempat gitu loh. Nah, tentunya Tuhan memiliki alasan mengapa ia perintahkan bangsa Israel pada saat itu sebelum masuk ke tanah perjanjian atau masuk ke tanah Kanaan, ya, beribadah ke satu tempat yang dia tentukan. Tentunya ada alasan. Setidaknya saya perhatikan di sini ada dua alasan penting yang mari kita sama-sama perhatikan. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan menentukan ibadah bangsa Israel adalah supaya Allah, sebenarnya gini, Allah tidak ingin orang-orang Israel ini menyembah kepada Tuhan itu mengikuti cara-cara yang dipakai oleh orang-orang Kanaan. Mengikuti cara-cara yang dipakai oleh orang-orang Kanaan atau di orang-orang sekitar mereka pada waktu itu. Nah, ada beberapa, kalau saya baca ada beberapa penafsir Alkitab, bahwa ada orang-orang kuno, sebenarnya mereka memiliki kesulitan untuk membangun tempat ibadah karena terbatas. Dalam banyak hal sebenarnya ya. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang Kanaan ini, mereka punya kebiasaan untuk memakai tempat ibadah itu yang ditinggalkan oleh para penganutnya. Jadi, kalau ada yang terbengkalai di sana digunakan sama mereka untuk penyembahan-penyembahan berhala. Kayaknya seolah-olah mudah gitu loh. Nah, oleh karena mereka punya kebiasaan untuk memakai tempat ibadah yang ditinggalkan oleh penganutnya, orang-orang itu sangat cepat sekali mereka gunakan. Contoh lagi waktu saat keadaan mereka pindah oleh karena kalah perang, ya kuil-kuil atau bangunan-bangunan tertentu, ini langsung dirubah jadi tempat penyembahan yang mudah orang dapat melihat. Nah, sepertinya orang ini mudah sekali. Nah, tentu saja ini yang Tuhan katakan jangan seperti itu. Karena kenapa? Tempat-tempat seperti itu merupakan bentuk penistaan kepada Tuhan. Tapi yang menarik adalah, Anda boleh bayangkan kalau Anda baca ayat-ayat yang tadi kita baca khusus di ayat yang pertama, ini menarik loh. Katanya, kalau kau lihat tempat-tempat itu, katanya, harus kau musnahkan. Ini dia, harus kau musnahkan. Mesbah kau harus robohkan. Tugu-tugu berhala harus kau remukkan. Tiang-tiang berhala itu harus kamu bakar habis. Ini ayat ketiga. Ini menarik ini kan ya. Tapi perhatikan ini, perintah Allah ini cukup jelas. Kenapa? Tentu ada alasannya. Kenapa Tuhan tidak mau bangsa Israel ini menyembah mengikuti cara-cara yang dipakai oleh orang-orang kafir atau orang-orang Kanaan di sekitar pada waktu itu. Ya. Jadi sangat jelas sekali Tuhan sampaikan. Lalu alasan yang kedua adalah Allah tidak ingin ibadah itu dilakukan menurut apa yang dipandang benar oleh orang Israel. Nah, ini saya mau katakan. Tuhan tidak ingin ibadah yang dilakukan itu dipandang oleh bangsa Israel ini apa yang benar. Allah tidak mau bangsa Israel ini menyembah Tuhan itu sesuai dengan kemauan hati mereka, karena setiap orang itu punya cara pandang sendiri. Menurut dirinya baik. Kebanyakan kan orang begitu, saya mau ibadah ke Tuhan dengan cara saya, yang penting kan saya menyembah Tuhan. Tapi cara-caranya ini nggak patut. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Karena kebanyakan orang beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Makanya lihat, muncul berbagai banyak denominasi. Kenapa? Karena mereka pikir itu benar. Berbuat sesuka hati mereka. Beribadah kepada Tuhan. Memang benar, tapi kalau caranya yang berbeda, pasti pun penyembahannya pun akan berbeda. Itu sebabnya Tuhan memberikan ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan
sesuai apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah pandang benar, bukan yang manusia pandang benar. Jadi Bapak Ibu, kita pun demikian. Kenapa kita gereja masih hari ke-7? Kita berbeda hari Sabtu, beribadah pada hari Sabtu. Apa yang kita beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan apa? Tuhan sampaikan di firman Tuhan. Jadi inilah paling tidak ada 2 alasan kenapa Tuhan menentukan tempat ibadah itu. Karena Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel, ini loh bukan menurut pandanganmu, tetapi menurut kehendaknya Tuhan. Kenapa? Pernahkah kita ketika kita ibadah kepada Tuhan, kita mengikuti aturan yang Tuhan sudah sampaikan? Makanya saya sering bilang ini, jangan apa yang ayat yang kita baca tadi bukan hanya baik saja, tapi baik dan benar. Karena begini, sesuatu yang baik belum tentu benar. Tetapi kalau sesuatu yang benar, sudah pasti baik. Jadi beribadah pun begitu Bapak Ibu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu perikop yang kedua. Kalau kita baca di perikop ini juga, khususnya perikop yang kedua, kita perhatikan bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan juga sudah menuntun mereka melewati padang gurun hingga memasuki tanah perjanjian. Nah, pada satu kesempatan tentunya bangsa Israel ini atau umat Israel pun dapat mendiami tanah-tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada suku ini, ada 12 suku. Perhatikan, ini bukan karena kekuatan atau teknik perang, bukan. Tapi semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Artinya ketika bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Mengapa demikian? Ini saya mau sampaikan. Karena Tuhan sangat mengetahui siapa kita. Tuhan sangat mengetahui dengan detail bangsa Israel. Dan yang paling parah adalah Tuhan tahu kecenderungan hati bangsa Israel yang sangat mudah terpengaruh. Ketika mereka menempati tanah perjanjian, namun penduduk di sekitar mereka adalah penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah ilah, Allah-Allah lain. Bisa saja sebagian besar umat Tuhan merasa keberatan karena harus memenuhi banyak tuntutan apa yang Tuhan sampaikan kan. Sementara mungkin bangsa lain bebas mereka melakukan sekehendak hati. Bisa saja bangsa Israel juga mencari tahu tentang Allah bangsa lain itu, bahkan mungkin beribadah kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada tuntutan. Sementara bangsa Israel banyak yang diberikan oleh Tuhan tuntutan. Bapak Ibu, saya merenungkan ini, sering begini. Kalau saya jauh-jauh ya, kita bilang umat Advent ini banyak kali tuntutannya yang nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa makanan yang haram begini. Padahal itu makanan yang enak. Saya pernah dibilang, kenapa orang Advent nggak boleh makan ini? Padahal itu dagingnya enak katanya. Banyak banget, gak enak banget ya jadi orang Advent katanya. Banyak sekali tuntutannya. Sehingga ada tidak sedikit orang yang meninggalkan keyakinannya oleh karena mengikuti seleranya. Karena mau mengikuti seleranya, mengikuti kehendaknya, bukan mengikuti kehendak siapa? Mengikuti kehendak Tuhan. Nah, saya mau katakan, bangsa Israel seharusnya mengerti bahwa perbuatan-perbuatan dan peribadatan bangsa lain itu tidak menyenangkan, bahkan melawan Tuhan. Ini yang mau Tuhan sampaikan. Karena mereka beribadah sesuka hatinya. Coba perhatikan, ketika mereka menyembah kepada berhala dan segala macam, sebenarnya banyak yang dikorbankan. Mempersembahkan anak-anak mereka, baik lelaki maupun perempuan, bahkan ini kekejian di mata Tuhan.
Dan perhatikan kalau kita baca, ada satu ayat dikatakan bangsa Israel harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu jangan ditambahkan dan jangan dikurangi. Ini dia. Jangan ditambahkan dan jangan dikurangi. Kita cenderung gitu ya. Kadang-kadang kita kurangi dan kadang-kadang kita tambahkan yang tidak ada di dalam Alkitab untuk membenarkan kita punya statement. Dan kalau itu menyinggung, nanti kita kurangi. Atau bahkan mungkin kita nggak singgung. Nah, ini kita kecenderungan seperti itu. Nah, Tuhan mengingatkan kita kembali. Sebenarnya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sebagaimana bangsa Israel pada saat itu. Ketika Tuhan memberi aturan untuk ditaati, itu terjadi setelah Dia memberi berkat, menunjukkan cinta kasih, penyertaannya. Jadi sebenarnya peraturan-peraturan, aturan-aturan itu untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Dan sebenarnya aturan-aturan itu sebenarnya menyenangkan. Tidak perlu ditambah dengan ritual-ritual yang menyakitkan seperti ibadah kepada Allah-Allah lain. Yang justru membakar anaknya ke dalam api seperti penyembahan, pengorbanan. Bukan seperti itu. Tuhan sangat-sangat mengerti keterbatasan kita, kelemahan kita yang dapat timbul dalam hati kita. Karena hanya Tuhan yang dapat membaca hati kita, pikiran kita. Bahkan Tuhan juga tahu bahwa manusia ini suka cenderung untuk membanding-bandingkan keadaan dan tuntutan yang harus kita penuhi. Jadi pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Marilah kita mengikuti apa yang Tuhan berikan. Tuntutan itu sebenarnya tidak memberatkan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu tidak memberatkan. Sama seperti ini, kita banyak orang tua. Kadang-kadang permintaan anak kita larang, agak susah kita mengikuti. Makanya ada orang tua yang kadang-kadang sering memanjakan anaknya karena terlalu sayang. Apa yang diminta dikasih, apa yang diminta dikasih. Sama halnya saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan minta itu bukan jadi satu beban. Karena kita mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Jadi pada malam hari ini kembali firman Tuhan menekankan kita untuk kita selalu bersandar dan percaya kepada Tuhan. Biarlah setiap perintah-perintah Tuhan itu menjadi satu kebahagiaan, menjadi sukacita. Kalau ada hukum-hukum yang membuat yang Tuhan berikan itu untuk menjaga kita, ya itu seperti shield. Saya katakan shield itu kayak seperti penahan. Kalau ada hambatan, rintangan itu seperti shield yang menahan kita dan menjaga hubungan kita lebih baik kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan buat itu sekali lagi oleh karena kasih-Nya kepada kita umat-umat manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan.